Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini akan membahas mengenai kontrak pembelajaran semester. Untuk kontrak perkuliahan ini, proses pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, berdiskusi bersama untuk menentukan keputusan. Dalam kontrak perkuliahan ini, terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu terkait dengan deskripsi mata kuliah, tata tertib perkuliahan, kemudian capaian dari suatu pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah, terkait dengan bahan ajar juga, kemudian metode pembelajaran, serta bagaimana penilaian dari setiap mahasiswa. Deskripsi mata kuliah ini akan membahas tentang konsep, pajak, definisi, dan tata cara pungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Berikutnya akan dibahas secara komprehensif mengenai pajak penghasilan, baik tentang konsep penghasilan maupun konsep penerapan perhitungan, yaitu PPN, PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan PPh final. Dan untuk kontrak perkuliahan, di sini kita menerapkan tata tertib perkuliahan. Yang pertama adalah membaca doa di awal perkuliahan, kemudian kehadiran mahasiswa di kelas itu minimal 80% sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PAS, penilaian akhir semester. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok yang dikoordinasikan dengan dosen pengajar masing-masing penugasan. Mahasiswa wajib hadir saat presentasi makalah untuk mendapatkan penilaian. Bila tidak hadir, akan mendapatkan tugas tambahan. Dan untuk capaian pembelajaran lulusan, yang pertama dari sikap adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu untuk memahami konsep perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk keterampilan umum, capaian keterampilan umumnya mampu menghitung pajak sesuai dengan klasifikasi dan tarif masing-masing. Untuk capaian keterampilan khusus, 1. Memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, mampu menerapkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk capaian pengetahuan, diharapkan mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam memahami dan menguasai dasar-dasar belajar dan pembelajaran perpajakan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah lulus mata kuliah ini untuk mahasiswa, yaitu pertama, mampu menjelaskan konsep perpajakan, mampu menjelaskan definisi, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kemudian, mampu melakukan perhitungan PPN, PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan PPh final. Untuk metode pembelajaran mata kuliah perpajakan ini terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah ceramah, diskusi, demonstrasi. Kemudian untuk media kita e-learning bisa menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, video pembelajaran. Dan untuk penugasan sendiri adalah presentasi kasus. Selanjutnya, untuk asesmen, penilaian mahasiswa terbagi dalam dua hal. Yang pertama soft skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, kepemimpinan, mengambil keputusan, dan berpikir kritis. Kemudian untuk penilaian yang sisi kedua, yaitu hard skill, mampu mengetahui, menguasai pengetahuan, serta keterampilan pada mata kuliah perpajakan. Dan untuk bobot penilaian sendiri, dari 100% terdiri dari yang pertama adalah bobot rata-rata nilai tugas itu 30%, rata-rata nilai kuis 25%, nilai penilaian setengah semester 20%, dan penilaian akhir semester 25%. Jadi
Jika bobot penilaian dari keempat elemen ini ditambahkan, jadi 100% untuk nilai akhir. Selain daripada itu, mahasiswa perlu adanya penilaian di luar daripada akademiknya. Yang pertama adalah nilai sikap, menyampaikan pendapat dalam diskusi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian untuk nilai pengetahuan sendiri, yaitu penguasaan materi saat melakukan diskusi dan presentasi. Dalam penilaian mahasiswa tersebut, jika nilai UTS dan UAS atau PTS dan PAS tidak lulus, maka mahasiswa dapat diuji ulangkan untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk memperbaiki nilai. Demikian pemaparan terkait dengan kontrak perkuliahan perpajakan. Saya Riri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ya. begini, untuk perkuliahan ini kemungkinan kita masih diadakan secara daring online. Jadi dalam 1 minggu jadwalnya sekali ya setiap kelas itu. Tetapi ini saya gabung jadi satu. Ya. Bertepatan dengan malam ini malam apa ini? Kamis ya, malam Kamis. Kemungkinan untuk selanjutnya untuk perpajakan ini diadakan setiap malam Kamis ya teman-teman. Kemudian notifikasi tempat dulu guys. apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Lihat, Pak. Hari pertama tentang KUP. KUP adalah Ketentuan Umum Perpajakan. Rekan-rekan, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 28 tahun 2007 ya. Mengatur ketentuan formal bagi PPH. Teman-teman kan sudah biasa ya, sudah familiar dengan kata PPH. PPH ini apa ya? PPH 21 ini ya. Kemudian ada lagi PPN, pajak. Apa nih, Mas Wahid? PPN. PPN. PPN? Pajak pertambahan. Pajak pendapatan negara. saya tebak-tebakan ya Pak. Tambahan nilai. Pajak pertambahan nilai, Pak. pertambahan nilai. Oh iya, Ya, tambahan nilai. Ya, Ma'ruf ya. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian ada PPN BM. BM-nya apa? Bukan black market ya. Tetapi pajak pertambahan Jualan barang mewah. barang mewah. Contohnya apa ini, Pak? Nur Amanah nih. PBB apa, Pak? Pajak bumi dan bangunan, Pak. Oke, good. Nah, sekarang nih, BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Gitu ya. Kemudian ada lagi PPSP. PPSP ini apa ya? Penanggihan pajak dengan surat paksa. Oke, good. Penagihan pajak dengan surat paksa. Ternyata ini gambarannya, teman-teman. Wajib pajak ya, WP. Sering kita dengar bahwa WP, oh WP apa sih gitu ya. Nah, WP adalah wajib pajak. Siapa sih wajib pajak ini? Wajib pajak ini ada dua ya. Ada orang pribadi dan juga ada badan. Oke. Yang pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Orang pribadi pajak apa saja? Nah, banyak ya, nanti kita bahas juga. Nah, kemudian wajib pajak ini meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya. Kemudian ini teman-teman adalah kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Ada dua ya, ada orang pribadi dan badan. Badan ini adalah badan usaha ya. Nah, kemudian apalagi kalau sudah berpenghasilan dan jumlahnya telah melebihi PTKP. Apa sih PTKP? Ada yang tahu PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Iya, benar. Penghasilan tidak kena pajak. Ya.
Pengusaha yang telah melampaui batasan pengusaha kecil pada suatu masa dalam suatu tahun buku. Dia sudah bukan bentuk di atas UMKM ya. UMKM saja sekarang ini memang sudah ada ketentuan untuk bayar pajak juga ya kan. Pengusaha kecil yang memilih menjadi PKP. Nah, lebih aman kalau kita punya usaha, kita lebih baik melaporkan kegiatan usaha. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada sanksi perpajakan. Apa sih sanksi perpajakan? Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada penjelasan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP. Apa KUP tadi? Kewajiban umum pajak. Ketentuan umum Pajak. perpajakan. Pajak. Tempat pendaftaran wajib pajak. Nah, wajib pajak orang pribadi, dia daftarnya di kantor pelayanan pajak. KP2KP Pringsewu ada, KPP Natar ada, di mana saja ada. Tetapi sesuai dengan wilayah masing-masing. Kalau kita di sini wilayah Tanggamus itu belum punya kantornya, masih merujuk ke kantor Pringsewu ya. Kemudian wajib pajak itu dipungut atau dipotong. Kalau pajak yang dipungut atau dipotong itu biasanya yang bekerja. Kayak misalnya PNS itu langsung dipotong oleh bendaharawan. Ya. Kemudian kalau yang bekerja di perusahaan itu kan terima gaji itu sudah bersih. Bukan berarti gaji itu kemudian nanti bayar pajaknya sendirian. Diserahkan secara mandiri. Enggak ya. Karena kalau udah gajian disuruh bayar pajak itu pasti susah. Nah, kita lanjut ya. Bahwa penerbitan NPWP ini udah melancong jauh sekali ya. Oh, di sini sampai di sini tadi ya. Kemudian ini ya, tempat pelaporan usaha pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan KUP. Wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN ya. Pajak pertambahan nilai, orang pribadi, badan itu tetap semua itu adanya di kantor pajak ya. Lanjut, penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan dari Dirjen Pajak ya, menerbitkan NPWP atau PPKP secara jabatan apabila orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak PKP tetapi tidak mendaftarkan diri dan atau tidak melaporkan usahanya. Di sini ada fungsi SPT PPN, penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya, sebagai sarana untuk A. melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN, PPNBM yang sebenarnya terutang. Kemudian dan melaporkan tentang pengkreditan PM terhadap PK, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa. Nanya boleh nggak Pak? Boleh? Kalau parkir itu termasuk pajak bukan? Apa? Parkir Pak. Parkir. Oke. Parkir adalah pajak retribusi daerah. Ya, itu bukan pajak pusat. Nanti kita ada sesi sendiri ya di pertemuan keberapa membahas tentang jenis-jenis pajak ya, termasuk pajak yang kayak pajak perhotelan, kemudian pajak rumah makan, pajak parkir ya, pajak PBB. Nah, itu kan masuk ke jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah ya. Tapi kalau kayak pajak bumi bangunan itu enggak masuk. Masuknya ke pajak yang dikelola oleh daerah. Nah, tadi bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi yang memaksa ini undang-undang ya. Karena kalau nggak diundangkan ini orang bisa, itu mah hanya lisan aja gitu kalau tidak diundangkan. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, ini masuk ke Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1 ya. Nah, di sini lihat. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ini maksudnya seperti apa? Kita bayar pajak nih sekarang, ya kan? Bayar pajak. Tetapi
pajak yang dibayarkan kita wajib pajak terhadap pemerintah ya, kan kontranya nggak langsung nih, nggak langsung kita rasakan manfaat pajak itu ya. Bisa nih dari Lampung kita bayar pajak nih, pajak penghasilan PPh 21, kemudian ternyata program pemerintah itu kan ada skala prioritasnya. Mereka yang membayar pajak ini ya, dana bayar pajaknya dihimpun untuk misalkan membangun ibu kota baru, itu pakai dana pajak juga kan. Nah, dan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang bayar pajak. Contohnya masyarakat yang di Lampung tadi. Itu. Kita yang bayar pajaknya di sini, uang kita dihimpun oleh pemerintah, kemudian pemerintah dibelanjakan lagi dalam bentuk membangun ibu kota baru atau membangun infrastruktur yang ada di Papua, misalkan gitu ya. Sama halnya dengan subsidi silang, gitu teman-teman. Ada nanti skala prioritas kalau memang sudah selesai, nanti di Lampung apa, gitu. Pakai dana pajak juga dan bukan hanya orang Lampung aja yang bayar, dari semua provinsi. Jadi gitu, tidak bisa kita manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung. Itu maksudnya ya. Ya, Pak. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini teman-teman. Ternyata anggaran pendapatan belanja negara itu 78% itu dari pajak. Ya. Jadi peran pajak itu dalam pembangunan bangsa ini sangat penting sekali, sangat besar. Bayangkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara itu diperoleh dari pajak itu sebesar 78%. 22%-nya dari lain-lain. Ya. Nah, ini DJP dalam APBN perannya ya. Yang biru ini pajak nih. Sampai yang bukan pajak nih. Bea cukai, PPh migas ini bukan pajak ya. Yang maksudnya ini yang bukan pajak. Ini yang diperoleh APBN di luar daripada pajak. Sekian. Terus peran pajak dalam pembangunan bangsa. Nah, jadi pajak ini nih, ini kotak ini menjadi pondasi yang sangat besar ya dibandingkan non pajak sisinya ya. Ini analoginya seperti itu. Jadi benar-benar 78% itu pajak tadi. Jadi membangun negara ini asalnya dari pajak. Bayangkan kalau kita tidak membayar pajak, maka teman-teman, ya, yang sudah ada ketentuan wajib bayar pajak, nggak bayar pajak, bagaimana negara ini akan dapat menjadi negara yang maju ya? Kalau berkembang dari dulu negara kita statusnya masih berkembang. Oke, baik itu aja teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan matang ini